Kalau Gibran dimakzulkan, maka Prabowo harus lengser sekalian. Kenapa? Karena rakyat memilih Prabowo bukan karena dia seorang diri, tapi karena Gibran. Tapi kini Gibran mau dijatuhkan dan Prabowo diam. Janji kampanye seperti UU perampasan aset sampai sekarang nihil. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Masyarakat makin menderita, harga barang naik. Tunjangan hari raya kecil, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi Prabowo tak bereaksi. Lucunya, Prabowo justru bersimpati pada koruptor. Dimiskinkan. Saya berpendapat begini. Apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Katanya, Kira-kira kan begitu. kasihan anak istri mereka dirampas hartanya. Sementara jutaan rakyat lapar, miskin, terabaikan. Kalau Gibran jatuh karena elit politik, maka Prabowo tak layak dipertahankan. Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa follow biar suara kita tak dibungkam. Tadi ada tempatnya Pak Bupati, ada jenang. Satu hari berapa kuintal, Pak? Wah, ini luar biasa sekali. Tadi di tempatnya Pak Wali ada beberapa produk kendang tadi. Lalu ada apa Pak? BTC ya namanya ya. Jadi produk dari Kota Blitar ini luar biasa sekali. Dan ini saya tadi pesan ke Pak Wali untuk dikonsolidasikan, sering-sering ikut pameran, sering-sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, biar nanti produknya bisa terus naik kelas dan mendunia. Dan nanti akan saya support dari kami juga untuk keterlibatan e-commerce ya Pak Wali ya. Tadi sempat beli apa aja Mas? Banyak, beli jenang, beli ada batik, makanan-makanan, keripik-keripik. Dan saya lihat produknya udah baik, packagingnya baik. Jadi sekali lagi saya titip Pak Wali untuk lebih sering-sering lagi mengadakan acara seperti ini, melibatkan UMKM. Dan juga saya lihat antusiasme warga luar biasa sekali, tuh ramai sekali. Padahal ini hari pertama ya, hari pertama baru buka, panas-panas tapi luar biasa sekali antusiasme dari warga. Ya. Produk lokal juga dong. Suka produk lokal, sepatunya lokal. Suka lokal tuh. Berapa Mas? Lokal Bandung. Harganya terjangkau dan kualitasnya enggak kalah sama produk luar negeri. Ya, yuk kita ke peternakan ayam ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di dalam sidang paripurna itu yang diharapkan rakyat publik adalah interupsi dari PDIP. Kan nggak muncul. Ada apa gitu loh. Ibu Ketua DPR, bagaimana dengan surat? Nanya kan ini aja udah nggak berani gitu loh. Ini namanya bukan cuma masuk angin nih Bung. Entah masuk apa gitu. Kemasukan apa ini? Keluarga Jokowi ini memang peristiwa anomali. PDIP yang menciptakan robot Jokowi ini yang kemudian merusak bangsa. Salah satu wujud obatan nasuhannya itu adalah yaitu gempur Gibran sekuat-kuatnya. Kita tidak tahu sampai seberapa kuat Presiden Prabowo bisa menahan gempuran keinginan rakyat untuk membahas kasus Gibran ini di parlemen. Ini bisul ini tinggal menunggu pecahnya. Lebih baik sebelum kemarahan rakyat itu menjadi besar, seharusnya DPR harus berpikir. Ya, menarik sekali ya soal pernyataan. Ini pernyataan dari DPR juga nih soal pemakzulan ya. Tapi rasa-rasanya saya sudah banyak sekali bahas ini teman-teman. Ada 7, 8, 10 video tuh saya sudah bahas ya. Dan teman-teman boleh cek juga di video-video saya sebelumnya. Nanti ya kita diskusikan lagi lah kalau ada yang kurang ya. Tapi ini saya sudah sampaikan sebetulnya di video saya sebelumnya soal tanggapan MPR ya. Soal pemakzulan, katanya ya Pak Muzani belum menerima update ya dari sekretariat MPR
Ya, lalu kemudian dari Ahmad Dasko sudah mengatakan bahwa ya DPR harus betul-betul mencermati ini, ya, mencermati, mungkin masih mendalami lah ya soal usulan-usulan pemakzulan ini yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI, masih mungkin ngecek benarkah mereka berlatar belakang dari Purnawirawan TNI, apa alasannya, dan bagaimana, betul-betul dicermati, masih mengkaji, masih proses lah. Meskipun kemarin pada rapat Purnawirawan, pada rapat sidang paripurna tidak membacakan surat pemakzulan itu, ya mungkin masih mengkaji lah, atau masih mendalami atau mencermati tuntutan pemakzulan tersebut, karena bukan main-main teman-teman ya, bukan hal yang gampang saja tinggal putuskan, tidak segampang gitu, bukan berarti nggak bisa juga ya. Oke lah, saya coba lihat ini Ketua DPR RI ya, Puan Maharani, seperti apa sih tanggapan Mbak Puan, karena beliau ini Ketua DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, yang dimana PD Perjuangan saat ini di luar pemerintahan saat ini, ya oposisi lah ya, yang juga ya yang dihianati oleh Pak Jokowi dan Gibran, Bobi dan seterusnya pada kontestasi Pilpres, Pilkada lalu. Gitu kurang lebihnya ya. Karena juga PDIP telah resmi memecat keluarga Jokowi dari PD Perjuangan. Tapi menariknya di sini, kata Puan soal surat usulan pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan belum menerima surat yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI tentang usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puan beralasan hari ini baru pembukaan masa sidang ke-6 2024-2025. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, ujar Puan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Menurut Puan, semua surat yang masuk saat masa reses masih di bagian Sekretariat Jenderal DPR atau masih di Sekjen ya. Kendati Sekjen DPR telah menerima surat itu sejak 2 Juni 2025, tetapi pimpinan DPR tersebut belum juga membaca rincian tuntutan pencopotan Gibran. Puan pun tak menjawab akankah surat itu dibacakan dalam rapat paripurna berikutnya. Nah, kita belum tahu pasti ya. Pimpinan DPR yang juga menggunakan alasan masa sidang ialah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia sempat menyatakan ingin membaca surat itu, tapi terhalang karena masa reses ya. Ini kan kebetulan reses. Saya akan datang, Pak Sekretaris Jenderalnya juga nggak datang. Saya ingin lihat suratnya. Suratnya masih di Sekjen. Jadi belum sempat baca, ucap Dasko saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 3 Juni 2025, berarti beberapa hari yang lalu masih ya. Sehari sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan DPR untuk mengusulkan pemakzulan Gibran dalam surat bernomor 003/FPPI TNI Romawi 5/2025. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya ihwal alasan mengapa Gibran patut digulingkan. Mereka memandang proses pencalonan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini tidak lepas dari intervensi relasi keluarga Jokowi lewat Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu adalah Anwar Usman, paman Gibran, adik iparnya Joko Widodo, yang pada saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden dan anaknya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, dan baru pertama sekali terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri. Pada tahun 2024, bapaknya masih menjadi presiden aktif dan anaknya maju sebagai cawapres. Baru terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Baru kali itu terjadi. Ini unik nih ya, langka juga sebetulnya. Oke, kemudian kita lanjut ya.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai proses pencalonan yang melibatkan Paman Gibran bertentangan dengan prinsip imparsialitas, lembaga peradilan, dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mantan wali kota Solo itu masa minim ya kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai RI2. Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia yang sebesar ini, kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengutip isi surat tersebut. Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, yaitu Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai PSI, yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022 silam. Ini sudah lama sekali ya. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR segera memproses pemajulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disampaikan oleh para purnawirawan TNI tersebut. Jadi banyak sekali memang dugaan-dugaan bahwa Gibran melakukan pelanggaran hukum. Dari akun Kaskus Fufufafa diduga punya Gibran. Dari gugatan Ubedillah tahun 2022 yang diduga Kaisang dan Gibran, kakak adik ini melakukan korupsi. Ya, diduga atau ijazah SMA Gibran diragukan. Karena kabar-kabar informasi yang saya dengar bahwa Gibran itu semasa SMK pindah-pindah katanya. Dan ada juga, ini akan saya upload ya, di video saya selanjutnya saya akan upload ini. Ada yang mengatakan bahwa Gibran tamat SMP terus pergi ke Singapura, pergi ke sana, kita nggak tahu SMA-nya kapan. Itu dikatakan juga. Lalu kemudian Dr. Tifa juga pernah mengatakan bahwa ijazah SMA Gibran diragukan, kan begitu. Lalu ada lagi yang mengatakan karena mungkin penampilan Gibran yang seperti teman-teman tahu lah ya. Tapi saya nggak perlu sampaikan. Nanti kita akan bahas jika ada hal-hal lainnya ya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan sampai jumpa.